Hai, Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di acara Kurenangkan Firman-Mu. Biar hari ini hati kita sungguh-sungguh boleh terpaut kepada Tuhan, sehingga hati yang terbuka adalah hati yang mudah untuk dituntun oleh Tuhan. Karena itu mari siapkan hati kita semua, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus sertai kami untuk kami boleh mengerti tentang janji-Mu dalam hidup kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang terus kami lakukan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu, berbicaralah buat hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini mari kita baca Alkitab kita sama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, saudara, dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Tuhan itu beda dengan manusia. Manusia masih bisa mengingkari janjinya. Manusia masih bisa memberikan pengharapan palsu. Tetapi Tuhan adalah satu pribadi yang konsisten. Ini yang harus kita percayai. Sehingga waktu Anda mulai membaca Alkitab, Anda tahu bahwa Anda sedang berhadapan dengan satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Ini yang membuat kita jauh daripada kesalahpahaman terhadap Tuhan ketika persoalan datang dalam hidup kita. Karena itu terus taruhlah di hati kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya. Dikatakan begini, ya, ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Artinya Tuhan itu adalah satu pribadi yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Karena itu jangan takut. Jangan merasa putus asa karena persoalan Anda. Kenapa? Karena yang di pihakmu adalah Allah yang besar. Dia adalah pribadi yang menepati janjinya. Nah, untuk itu pagi ini mari kita merenungkan 3 hal. Apa yang dimaksud dengan janji yang murni. Yang pertama, janji yang murni itu berarti sangat teruji kesetiaan Tuhan. Tuhan dengan kita adalah satu pribadi yang setia. Kesetiaan Tuhan itu bukan karena kita baik saja, tidak. Kesetiaan Tuhan itu sampai bahkan kita adalah satu orang yang meninggalkan Tuhan. Tuhan pun tetap setia untuk mengasihi Anda. Tetapi kadangkala yang menjadi keputusan kita, itu yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tuhan ingin Anda dekat, kita semua, saya dan Anda adalah satu pribadi yang dekat. Di tengah persoalan yang Anda hadapi. Di tengah semua hal yang kita hadapi, percaya satu ini, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup Anda. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin persoalan bisa datang, persoalan bisa menghimpit saudara. Tapi percaya satu ini, Tuhan tidak pernah mengambil kebahagiaanmu. Tuhan ingin Anda semua bahagia. Tuhan ingin Anda dan saya adalah satu ciptaan yang bahagia dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memberkati kita. Makanya itu saudara, untuk sampai kepada kata bahagia itu perlu sebuah mentalitas. Nah, mentalitas yang terbentuk di situ dibutuhkan sebuah proses. Nah, kadangkala waktu proses itu terjadi, kita itu suka salah paham dengan Tuhan. Kita selalu mulai mencurigai Tuhan. Lalu kita punya mentalitas victim, merasa tidak dikasih oleh Tuhan. Justru itu, keputusan itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu pagi ini, poin satu ini saya mau katakan buat Anda bahwa percayalah satu ini. Tidak ada rancangan buruk dari Tuhan untuk kita semua. Tuhan tidak pernah merancangkan kegelapan. Yang Tuhan rancangkan adalah kebaikan. Kebaikan yang datang dalam hidup kita itu butuh sebuah proses. Ya, anak-anak kecil ketika disuntik, dia nggak ngerti. Ya, tujuannya suntik itu apa? Disuntik vaksin misalnya apa? Ya, vitamin apa? Dia nggak ngerti. Yang dia tahu cuma disuntik itu sakit. Dia marah, dia nggak suka. Tapi padahal kalau kita tahu, ternyata suntikan obat-obat atau vitamin atau vaksin yang masuk dalam tubuhnya itu untuk menjaga tubuhnya sehat. Nah, di proses suntikan tadi itulah
Kadang-kadang kita nggak bisa mengerti Tuhan. Tapi satu ini Anda harus tahu, yang pertama, Tuhan tidak pernah merancangkan kegelapan. Ya, sangat teruji kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tahu apapun yang kita alami, persoalan apapun, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Amin. Dalam segala, mungkin hari ini kita nggak mengerti, tapi percayalah Tuhan itu baik dan Dia sedang merancangkan apa yang baik dalam hidup Anda. Amin. Lalu yang kedua, saudara, arti janji Tuhan adalah janji yang murni adalah di sini loh. Artinya bahwa gini, dibutuhkan sebuah sikap. Ya, sikap untuk apa? Percaya. Sikap hidup kita ini yang penting untuk kita ini percaya kepada Tuhan. Tadi poin satu saya katakan bahwa kita percaya bahwa tidak ada sebuah rancangan yang jahat dari Tuhan. Dibutuhkan sebuah hati yang percaya. Nah, hati yang percaya itu berarti begini loh, pernyataan iman Anda itu akan berjalan lurus sejajar dengan apa? Tindakan iman. Kadang-kadang kita ini percaya Tuhan itu baik, percaya Tuhan tolong saya. Tapi tindakan kita itu membuktikan bahwa kita tidak percaya. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Kadang-kadang pernyataan iman kita itu tidak sesuai dengan tindakan iman kita. Ya, kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi tindakan kita apa? Kita pergi ke orang pintar, kita pergi ke dukun untuk menolong kita. No. Saudara, tugas Anda dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu kita mengatakan Tuhan kami percaya, tugas kita adalah melakukan apa yang benar. Tetaplah jujur, tetaplah tulus, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berbuat baik, itu bagian kita. Nanti lihatlah pertolongan, mujizat itu datang dari Tuhan buat hidup kita. Makanya itu saya bilang pernyataan iman harus berjalan sejajar dengan tindakan iman. Itu adalah hati yang percaya. Ya, kita percaya kepada Tuhan yang menolong hidup kita. Kita percaya Dia yang akan membebaskan kita dari persoalan. Amin. Yang ketiga, ya, janji Tuhan yang murni itu artinya begini, saudara. Janji itu yang murni artinya janji itu bisa bertumbuh subur di dalam apa? Hati yang tulus. Janji itu bisa subur di dalam hati yang tulus. Maksud daripada hati yang tulus itu apa? Saudara, agendamu dengan Tuhan, coba memuliakan Tuhan, itu hati yang tulus. Kadang-kadang kita ini marah dengan Tuhan karena apa? Kita punya agenda. Kita mulai menghitung untung dan ruginya, ya, mengikut Tuhan. Kadang-kadang itu yang kita hitung. Dan kalau kita rugi, kita marah dengan Tuhan. Kita nggak percaya janji Tuhan itu murni buat hidup kita. Karena apa? Kita nggak tulus. Ada sebuah agenda demi kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita ini kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan tuh hubungannya seperti anak-anak dengan orang tuanya yang masih anak-anak. Anak-anak itu hubungannya dengan orang tua tuh kadang-kadang egois. Anak-anak nggak peduli. Anak-anak kalau minta sesuatu, lalu orang tuanya bilang nggak bisa atau nggak ada uang, anak-anak itu akan nangis gulung-gulung. Dia nggak peduli orang tuanya ada uang atau tidak. Dia nggak peduli orang tuanya bisa belikan itu atau tidak. Dia nggak peduli. Yang dia mau adalah apa yang dia minta harus dituruti. Itu anak-anak. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh berhenti di situ. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu harus meningkat. Dulu memang begitu. Percayalah saudara, percayalah. Tuhan masih suka melakukan mujizat dalam hidup Anda. Halo, amin. Tapi kalau Tuhan belum melakukan mujizat atau tidak melakukan mujizat, justru jawabannya itu berbeda dari apa yang didoakan. Maka Tuhan sedang melatih Anda, memproses hidupmu untuk Anda mulai bertumbuh. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah keadaan hati yang tulus dalam mengikut Tuhan. Anda tidak sedang mengambil keuntungan saja ketika mengikut Tuhan. Tapi hati yang tulus itu Anda akan menemukan atau melihat kebaikan Tuhan secara utuh. Bukan hanya pada waktu Anda ditolong. Tapi ketika Tuhan berkata tidak pun Anda bisa tetap melihat kebaikan Tuhan. Artinya begini, kalau hari ini Anda berdoa dan Tuhan berkata ya atas apa yang Anda doakan, pasti Anda akan dapatkan apa yang Anda doakan. Betul? Tapi kalau Tuhan berkata tidak dari apa yang Anda doakan, percayalah Anda akan mendapatkan apa yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan. Karena Tuhan itu punya rencana yang baik.
Dia lebih tahu daripada kita. Makanya itu ini yang poin yang ketiga. Haruslah hatimu tulus untuk mengerti kemurnian daripada janji Tuhan. Janji Tuhan itu murni, jatuh atau subur di dalam hati yang tulus. Karena itu ini penting poin yang ketiga. Untuk Anda mengerti janji Tuhan yang murni dalam hidup kita, dibutuhkan sebuah hati yang tulus. Tidak ada agenda. Dari sini kita bisa melihat pertumbuhan Anda akan kelihatan. Kita bukan lagi anak-anak, tapi kita mulai bertumbuh. Saudara bukan lagi memikirkan tentang apa yang Anda inginkan, tapi Anda juga memikirkan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga dengan demikian hidup Anda akan bertumbuh menjadi dewasa. Oh, kira-kira ketika Anda melakukan A, kira-kira Tuhan ini disukakan apa enggak ya? Kalau lakukan B, kira-kira Tuhan setuju apa enggak ya? Itu yang Anda pikirkan. Sehingga Tuhan itu menjadi pertimbangan terbesar dalam hidupmu. Sehingga keputusan apapun Tuhan itu jadi pertimbangan terbesar dalam hidup Anda. Saya percaya kalau ini mentalitas yang Anda bangun, Anda akan terus melihat kemurnian janji Tuhan dalam hidup Anda. Dan untuk itu Anda akan terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami hari ini untuk melihat kemurnian janji-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biar kami terus melihat bahwa kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia. Tidak ada rancangan buruk dari Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kalaupun hari ini kami punya masalah, di balik persoalan, kalau kami tetap beriman, tetap mengasihi-Mu, kami tahu bahwa di balik persoalan selalu ada kemuliaan. Karena itu ajari kami, hati kami yang percaya kepada Tuhan. Arti yang percaya itu artinya kami penyataan iman harus berjalan sejajar dengan tindakan iman. Kami pun melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu tugas kami. Lalu nanti mujizat datang daripada Tuhan. Ajari kami juga untuk memiliki hati yang tulus. Ya, tidak ada agenda lain, yang ada cuma satu, kami ingin memuliakan Engkau. Hubungan kami harus meningkat dengan Tuhan, bukan lagi anak-anak, tapi kami terus menjadi dewasa di dalam Engkau. Berkati semua teman-teman jemaat yang mendengarkan acara Kurniakan Firman-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka terus menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Engkau. Tolong mereka semua apa yang mereka alami, apapun yang mereka alami, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menolong Anda untuk mengerti. Dan Anda terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu ikuti terus acara Kurenungkan Firman-Mu. Tiap hari Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, bagi saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati Anda. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.